Di PCM sepanjang Jawa Timur itu mengelola uang 300-an miliar sebuah cabang. Ya. Nah, rumah sakitnya aja ngelola uang 200-an miliar. Nah, sekolah-sekolahnya lantai 10, lantai 8. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast IM Talks yang dipersembahkan oleh IMM Piungan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial Pak Jamaluddin Ahmad sebagai Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Jadi kita akan banyak-banyak berbicara tentang cabang dan ranting. Oke, Pak Jamal. Nah ini singkatnya Pak Jamal. Nah ini masih banyak sebenarnya orang-orang Muhammadiyah yang bertanya tentang LPCR. Nah LPCR. Jadi kan kalau saya baca-baca di sejarahnya bahwa LPCR itu baru ada setelah Muktamar di Yogyakarta kemarin. Nah itu ada beberapa tujuan-tujuan. Nah itu kalau boleh tahu faktor yang latar belakangnya didirikannya LPCR dan juga tujuan-tujuannya LPCR itu apa saja sih, Pak? Monggo Pak. Terima kasih. Pikiran ingin memiliki lembaga khusus yang memikirkan cabang ranting sebenarnya sudah muncul di Muktamar Malang sebelum Surabaya. Perbincangannya sudah santer, PWM sudah banyak yang ingin, salah satunya PWM Jawa Tengah yang sangat ingin agar ada lembaga baru di Muhammadiyah yang fokus mengelola cabang dan ranting. Tapi di Malang belum berhasil. Kemudian dimunculkan kembali di Yogyakarta karena pimpinan-pimpinan kita di PP juga sudah ingin itu lembaga itu, maka gayung bersambut keinginan wilayah terutama dari PWM Jawa Tengah. Kenapa Jawa Tengah? Karena Jawa Tengah sudah punya lembaga itu ketika PP belum punya. Itu. Jadi ide dari Profesor Ahmad Dailami, mantan ketua PDM Banyumas yang prihatin. Nah ini sekaligus latar belakang. Banyak cabang ranting waktu itu yang kemudian mengalami kelumpuhan, mengalami keloyoan karena banyak hal. Salah satunya adalah imbas dari euforia politik ketika zaman reformasi itu. Mungkin Piungan ngerasakan Delingo dan sebagainya itu dulu banyak sekali cabang-cabang maju yang kemudian gara-gara euforia politik muncul banyak partai lah, warga Muhammadiyah juga kemudian tersebar dalam banyak partai dan ternyata itu langsung tidak langsung berdampak pada tumbuh kembangnya ranting-ranting Muhammadiyah di Indonesia. Dan ternyata itu berjalan panjang. Kita mengira euforia partai politik hanya sekejap saja, kemudian orang kembali bermuhammadiyah, ternyata tidak. Itu. Kemudian juga yang bisa melatar belakangnya adalah munculnya kelompok-kelompok baru, silakan apapun namanya, ya, ada yang nyebut itu trans nasional, ada trans internasional dan sebagainya, silakan saja. Tapi muncul kekuatan baru, mainstream berislam di Muhammadiyah di Indonesia tidak hanya Muhammadiyah dan NU, muncul hal-hal baru yang namanya bisa waktu itu PKS, Hizbut Tahrir, Salafi, kemudian afiliasi terhadap kelompok tertentu itu muncul waktu itu dan itu mengagetkan. Ternyata kemudian anak-anak muda biasa kan lihat yang baru itu menarik dan itu berdampak juga pada AMM, IMM, IPM dan sebagainya, itu berdampak juga. Meskipun tidak semua daerah begitu. Itu juga berpengaruh terhadap kehidupan cabang dan ranting. Terus juga dipengaruhi oleh kekuatan lembaga-lembaga yang ada itu dalam membina jamaah. Kalau lagi kan formal kelompok-kelompoknya, kalau ini adalah kemampuan kelompok-kelompok Islam itu atau harokah Islam atau itu menyentuh umat, menyentuh jamaah. Itu. Dakwah yang dulu biasa verbal kita mengunjungi pengajian-pengajian berkembang menjadi dakwah radio, kemudian menjadi dakwah TV, maka kemudian lembaga atau kelompok-kelompok dakwah yang mampu menggunakan media itu yang lebih mendominasi dan mempengaruhi orang banyak. Terus muncul media maya, media sosial, semakin mengagetkan Muhammadiyah. Saya sering menyebut
Muhammadiyah itu organisasi modern dalam hal pendidikan, kesehatan, dan jadi sangat primitif, ya istilahnya itu. Ketika ada bicara media, itu. Nah kemudian kita terkaget-kaget ternyata kemudian banyak jamaah kita yang lebih terpesona, lebih tertarik dengan hal yang baru, dakwah-dakwah model baru, menggunakan radio, TV, media sosial, ya itu yang kemudian tuh ternyata dampaknya luar biasa. Nah, melihat itulah kemudian kita ingin mencoba memperhatikan posisi kita, cara kita, strategi dakwah kita. Apa kita akan modelnya seperti ini terus? Maka cabang ranting harus dipikirkan betul agar mampu merespon. Tidak hanya mereaksi ya, tapi merespon. Kalau reaktif kan negatif. Merespon itu dengan akal nalar yang sadar bagaimana kemudian kita menghadapi cara-cara baru, perkembangan baru dalam berdakwah. Nah itu menguat di Jogja, maka Muktamar Jogja memutuskan munculan lembaga baru yang berbeda dengan lembaga lain. Kalau majelis dan lembaga yang lain itu bersifat permanen. Dalam istilah Pak Haidar Nasir yang sekarang jadi ketua umum, waktu itu adalah ketua yang membidangi LPCR pertama itu Pak Haidar sebelum jadi ketua umum. Itu beliau menyebut LPCR ini lembaga ad hoc, dibutuhkan karena memang kita sedang menghadapi masalah khusus yang kita harus fokus. Maka ad hoc. Keberhasilan LPCR itu ketika nanti lembaga ini nggak dibutuhkan. Artinya ranting-ranting cabang-cabang kembali hidup sehingga nggak butuh lagi lembaga ad hoc. Fungsinya akan kembali kepada majelis-majelis yang ada. Nah, dalam istilah Pak Dahlan Rais selaku ketua yang membilang yang kedua setelah Muktamar Makassar ada istilah LPCR itu boleh melakukan apa saja, menginisiasi apa saja bila ada lembaga dan majelis di Muhammadiyah yang tidak jalan. Nah, fungsinya tambah. Tidak hanya menghidupkan cabang ranting, mengembangkan cabang ranting, tapi juga mendorong, menginisiasi agar majelis-majelis dan lembaga lain yang ada menjadi hidup. Artinya LPCR itu harus benar-benar lembaganya hidup di tingkat pusat, di tingkat wilayah, juga di tingkat daerah. Nah, kalau gimana sebuah lembaga mau menggerakkan, menghidupkan, mengembangkan yang lainnya, kalau lembaganya sendiri tidak hidup. Mungkin secara garis besar ada 3 hal itu mengapa LPCR itu lahir. Nah itu kan tadi ada beberapa tujuan-tujuan dan juga terkait program. Nah kan saya juga pernah mungkin cuman berapa hari sih magang di kantor LPCR dan di mana di Jalan Ahmad Dahlan. Nah itu kan saya membantu merekap database cabang dan ranting pemetaan cabang se-Indonesia. Nah, itu kalau boleh tahu program LPCR selain pengembangan dan juga database, apalagi sih program-program LPCR? Banyak sekali. Jadi secara umum program besar ya. Jadi istilahnya program paling strategis LPCR itu ada 5. Pemetaan cabang ranting nasional yang tadi udah disebut, ini pembuatan peta cabang ranting database. Jadi LPCR ingin mengembangkan organisasi itu berbasis data, big data. Kedepannya kan begitu karena harga termahal nanti bukan emas, bukan perak, bukan apalagi tapi data. Yang menguasai data itulah yang akan mampu mengalahkan dunia. Itu kita yakini itu dan LPCR fokus salah satu program besarnya paling strategis yang pertama adalah pemetaan cabang dan ranting itu. Dan sekarang terus berlanjut. Sekarang secara nasional sudah mendekati angka 60% secara nasional. Paling besar adalah Sumatera, Jawa, kemudian Sulawesi. Baru ikut Kalimantan dan Indonesia Timur. Itu sudah mencapai 60%-an secara nasional pendataannya. Nah, kita targetnya nanti Muktamar itu kalau bisa selesai 100%. Meskipun PP Muhammadiyah sudahlah Jawa sama Sumatera, tapi saya selaku orang yang fokus di situ ingin Muktamar itu selesai 100%, apalagi Muktamarnya kan diundur ya. Semangat kita untuk bisa 100%. Seharusnya kemarin Maret itu kita sudah regional meeting di Universitas Muhammadiyah Pare, Sulawesi Selatan untuk Indonesia Timur. Kalau itu jadi insya Allah hampir 100% selesai. Ya, tapi ya karena ada wabah corona pandemi COVID-19 ini kita menjadi tertunda untuk itu. Tapi terus berjalan, peningkatan tiap hari ada.
Kemudian peningkatan kapasitas organisasi. Jadi ini kita berpikir organisasi cabang ranting itu harus berkembang sesuai dengan keunikannya masing-masing, potensinya masing-masing. Jadi tidak bisa lagi copy paste pengembangan cabang dan ranting. Nah, kita punya model-model nanti agar organisasi itu berkembang. Kita coba menyentuh ekonominya, SDM-nya, kemudian mendorong tiap cabang dan ranting untuk berinovasi. Jangan sampai kemudian kita berharap cabang berkembang itu menggantungkan PDM sama PWM, enggak lagi. Pengembangan cabang ranting itu bisa sesama cabang. Mengembangkan organisasi, contoh. Jadi cabang Cilengsi itu cabang terbaik nasional kedua hasil dari cabang ranting nasional expo dan cabang ranting award di Magelang, di Muntilan, di ranting Gunung Pring tahun 2018. Itu cabang nomor 2 nasional itu. Itu dia menjadi cabang yang sangat bagus dan bisa melahirkan cabang-cabang baru, ranting-ranting baru di sebelahnya. Jadi kita tumbuhkan model di LPCR itu pengembangan organisasi tidak harus dari atas ke bawah atau bawah ke atas, tapi bisa menyamping, vertikal. Malu kalau ada cabang yang maju, cabang sebelahnya mati. Atau cabang yang maju, ranting sebelahnya mati. Enggak begitu. Nah, kita mengembangkan kapasitas organisasi itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan potensi dan keunikannya masing-masing. Karena Cilengsi ini basisnya sekolah, maka ketika dia mengembangkan buat sekolah di tempat yang baru, dikelola dengan baik, bahkan didanai miliaran, setelah tumbuh besar, 100% diberikan kepada calon cabang yang baru itu. Luar biasa ini. Kita ada model begitu. Dan ini jadi model nasional sekarang. Cabang-cabang itu mengembangkan cabang di sebelahnya. Kemudian diversifikasi kegiatan. Nah, jadi kita mengembangkan cabang ranting nggak usah punya banyak kegiatan kalau basisnya bukan masalah. Maka kita buat namanya program kegiatan, bukan hanya kegiatan. Program itu basisnya masalah. Di Sri Martani ini misalnya kalau ranting Sri Martani atau Sri Mulyo atau Siti Mulyo kalau itu di Piyungan atau di PCM itu sebenarnya masalah yang dihadapi apa. Nah, semua program itu harus berangkat dari masalah sehingga nanti setiap bidang itu bisa fokus pada masalah-masalah yang diatasi. Kalau kita hanya bicara tentang kegiatannya bisa banyak tapi nggak menyelesaikan masalah. Kelihatannya hidup tapi banyak masalah yang terabaikan. Nah, itu maka kita perlu melakukan diversifikasi kegiatan. Prioritas pada problem-problem nyata yang dihadapi umat. Nah, sekarang dalam kondisi pandemi COVID ini kan akhirnya orang fokus. Bagaimana mengantisipasi dampak-dampak yang muncul dari COVID ini. Ternyata kan kita bisa. Nah, agak fokus di bidang-bidang tertentu. Nah, itu kalau Masjid Tabligh fokus pada apa, Tarjih pada apa, kalau di bawah majelis pelayanan sosial atau apalah, itu fokus pada hal-hal yang betul-betul berangkat dari masyarakat, maka masyarakat akan merasakan manfaatnya. Kemudian yang keempat adalah melibatkan generasi muda. LPCR mendorong keterlibatan anak-anak muda untuk menggerakkan cabang dan ranting. Maka anak-anak muda di Indonesia itu kita dorong untuk masuk kepengurusan cabang ranting. Jangan menunggu jadi ketua ranting atau ketua cabang itu menunggu setelah usia 40 tahun. Ya. Jadi kalau selesai jadi pemuda Muhammadiyah baru jadi pengurus ranting, tidak. LPCR menemukan hampir semua cabang ranting yang hebat itu dipimpin oleh anak-anak di bawah 40 tahun. Gitu. Cilengsi itu sekarang ketua PCM-nya dia usianya baru 35 tahun. Bendaharanya 29 tahun. Sekretarisnya 31 tahun, menjadi cabang terbaik nasional nomor 2, ngelola uang 75 miliar. Itu anak-anak muda. Seruang itu cabang yang luar biasa ya. Yang tahun ini sebenarnya akan kita angkat untuk jadi cabang nasional, itu ketuanya 32 tahun, masih bujangan lagi. Direktur rumah sakitnya masih muda juga 33 tahun. Waktu diangkat jadi pengurus itu masih sangat muda. Dan sekarang luar biasa menjadi cabang yang bisnis dalam tanda kutip, unit usaha bisnisnya Muhammadiyah itu luar biasa. Rumah sakitnya tingkat cabang sangat besar.
dan Seruang akan menjadi PCM yang punya pusat rest area sebagai pusat dakwah. Ada masjid, minimarket, penginapan, luar biasa. Nah, dia punya jalur. Kan jarang yang memperhatikan rest area. Kalau bapak-bapak nggak memperhatikan, kalau anak muda sekarang hobinya nongkrong, kita siapin di situ. Dan itu pusat dakwah nantinya. Ini ada masjid di situ, ada penginapan, ada pijat refleksi dan sebagainya. Itu pusat dakwah yang menarik. Nah, ini anak-anak muda kita ajak. Bahkan PP Muhammadiyah, ketua yang membidangi Pak Dahlan Rais sudah setuju. Minimal 40% dari kepengurusan cabang ranting itu harus diisi oleh anak muda di bawah usia 40 tahun. Minimal gitu. Itu sehingga nanti Muhammadiyah itu kembali menjadi gerakannya anak muda. Jadi teman-teman di Piungan ini, AMM ini, begitu nanti ditunjuk jadi ketua PCM belum selesai pemuda Muhammadiyah, nggak apa-apa, terima saja. Usia 2. Bahkan di Manado itu pernah ada ketua PDM seorang doktor. Usia 29 tahun jadi ketua PDM. Gitu loh. Kan luar biasa. Dan sangat maju. Ya. Ada dokter Taufik Pasya. Mungkin bagi yang hobi baca buku akan kenal itu seorang dokter dan ketua PDM. Jadi ketua PDM 29 tahun. Nah, kalau kita angkat lagi ke zaman dulu kan, Mas Mansur jadi ketua PP belum 40 tahun, 39 tahun. Itu. Jadi saya itu kalau jadi pengurus Muhammadiyah udah terlalu tua, sudah 50 tahun. Itu. Jadi kembali terus gimana yang senior itu Muhammadiyah kan nggak pernah ada yang tua sebenarnya. Selalu meskipun usianya tua semangatnya muda itu. Ya bisa di majelis, bisa jadi penasehat, ya bisa jadi pengurus inti juga bisa. Tapi kita munculkan, kita angkat anak-anak muda. Itu. Kemudian yang kelima adalah baru pemekaran cabang dan ranting. Memang kita harus menambah jumlah. Karena kita pengennya kan mimpinya semua kecamatan ada Muhammadiyah. Semua desa ada Muhammadiyah kan gitu. Dan kan belum nyampe itu. Nah, kita pengennya minimal nasional itu nanti untuk cabang 70% kecamatan. Amanah muktamar. Untuk desa 40%, maaf. Itu harus ada Muhammadiyah. Nah sekarang untuk cabang itu sekitar 50 sekian. 56-57%, jadi masih kurang 13% untuk kecamatan di Indonesia dari target. Kalau ranting juga masih kurang banyak, karena dari 40 kita masih separuhnya saja belum ada. Ya, itu seperti itu, baru mau 20%. Nah, itu cabang ranting. Ini pemekaran cabang juga penting, itu program-program. Kemudian kita hasil Rakornas di Bengkulu, kemudian kita fokus. Dari 5 program strategis itu kita mulai dari mana? Kemudian kita memulai dari memastikan pendataan cabang ranting itu selesai. Jadi ada target. Jadi setiap kita regional meeting dan Rakornas, ketua PWM, ketua utusan PDM itu tanda tangan kontrak. Bahwa mereka harus melaporkan tanggal sekian. Ini yang dibudayakan oleh LPCR dengan jaringannya. Setiap ada acara kok namanya pertemuan harus ada RTL, rencana tindak lanjut. Kan kita tuh kan sering semangat rapat. Habis rapat terus mau ngapain lagi, kan bingung. Nah, di LPCR itu dihilangkan budaya gitu, diganti setiap kita ada pertemuan, tingkat cabang, ranting, sampai nasional, regional meeting, itu harus ada RTL-nya. Dan dikontrol oleh PPIPM, itu tanda tangan, komitmen, kapan. Ya. Kalau tidak tepat ya harus minta maaf pada LPCR. Kita bangun gitu loh, kita tuh kurang berkomitmen. Hura-hura dalam rapat, udah seneng, habis itu nggak ngerjakan apa-apa. Dan ternyata bangunan itu bisa kita mulai. Teman-teman di Sumatera Barat habis regional meeting berjanji Maret, Mei setengah kan selesai. Bagi yang belum minta maaf ke PP, ngirim surat, ada yang telepon. Kami baru selesai sekian persen, udah komitmen berapa lagi. Nah, itu kita coba untuk serius memetakan ini. Karena kalau kita pemetaan itu big data itu nggak selesai, ya kita berdakwah seperti prajurit mau tempur nggak tahu medan, nggak punya peralatan senjata yang tepat gitu. Jadi mau tempur tetapi lapangan tempurnya seperti apa nggak paham, kita bawa senjata berat padahal cukup dengan keris saja selesai ya gitu ya. Atau sebaliknya kita menghadapi lawan berat malah pakai keris ya gitu. Itu penting penataan. Terus yang kedua, pengembangan cabang ranting unggulan dan sekolah cabang ranting. Jadi setelah kita tahu pemetaan akan muncul itu, oh ini cabang-cabang yang bagus. Diadakan cabang ranting award nasional, muncul sekitar 60 cabang ranting unggulan nasional. Dari situ kemudian kita kumpulkan di Seruang bulan Februari kemarin, belum lama ya Februari. Dari cabang unggulan itu akan kita buat sekolah cabang dan ranting.
Kita membuat kurikulumnya bagaimana. Jadi orang kalau mau belajar lazismu yang bagus, kepiyungan itu PCM pertama kali yang memiliki manajemen lazis sangat bagus. Lazismu ya, belajar kepiyungan misalnya gitu. Atau kalau pengen sekolah yang bagus ke Cilengsi, ke Sepanjang, rumah sakit cabang yang punya rumah sakit ke Sepanjang, dakwah jamaah, gerakan jamaah, dakwah jamaah ke Ranting Karangtawang di Banyumas. Itu satu-satunya ranting di Indonesia yang berupaya berikhtiar totalitas menerapkan gerakan jamaah, dakwah jamaah di rantingnya. Nah, itu ranting paling menginspirasi di Jawa Tengah dan tingkat nasional. Nah, itu untuk gerakan cabang dan ranting itu. Jadi ini cabang ranting unggulan sudah kita tetapkan setiap tahunnya. Dari situ developi sekolah. Kalau mau belajar tinggal datang. Tapi ini harus memperhatikan posisi geografisnya, kota, desa, pegunungan. Nanti orang desa belajarnya ke kota, begitu pulang bingung. Nah, kita arahkan itu, sekolah itu yang benar. Jadi tidak lagi model setu dibanding. Tapi betul-betul sekolah, nginep di situ. Dibimbing di situ sampai kemudian dia menemukan masalah apa di rantingnya, kemudian membuat program tindak lanjut dan pulang menerapkan itu. Atau kemudian yang unggulan itu bisa datang ke ranting yang ingin belajar, dikumpulkan satu PDM, belajar, bisa. Sekolah cabang ranting. Ada 4 model sekolah cabang ranting. Kemudian pengembangan gerakan jamaah, dakwah jamaah, dan manajemen masjid dan musola. Nah, ini mulainya dari mana? Ini amanah muktamar. Gerakan jamaah, dakwah jamaah itu mustahil bisa jalan kalau kita nggak punya mubaligh. Itu. Maka kemudian kita workshop mubaligh Muhammadiyah di Malang, tuan rumahnya UMM. Ya, kita hadirkan cabang ranting yang benar-benar punya korp mubaligh yang luar biasa. Di Malang itu ada korp mubaligh yang jumlah mubalighnya sampai 300 orang lebih. Tiap hari ada pembinaan. Dia punya mubaligh yang dari mampu baca kitab kuning sampai hanya baca kitab putih gitu ya. Semuanya dari yang sangat mengerti bahasa Arab tapi kemampuannya sampai kultum ada semua disiapkan. Di Jawa Tengah ada cabang bimbing itu yang korp mubalighnya anggotanya 300 orang. Nah, luar biasa kan? Itu. Jadi Blimbing itu salah satu PCM dengan korp mubaligh terbaik di Indonesia. Ya, seperti itu. Itu dimulai dari korp mubaligh. Dan persyaratan sebuah cabang ada, itu harus punya korp mubaligh yang terkelola dengan baik. Alhamdulillah di PCM Piyungan sudah ada korp mubalighnya. Tapi masih kurang banyak kalau dibanding dengan cabang Muhammadiyah Malang yang 300 orang, cabang Blimbing yang 300 orang. Dan itu tiap minggu pembinaan dan tiap minggu sudah ada petanya. Mubaligh A ini kejatah 6 musola, 5 masjid atau 1 jamaah, semua ada. Direktur pesantrennya juga kena jatah. Ketua PCM-nya kena jatah karena dia mubaligh juga. Jadi semua bergerak. Nah, itu luar biasa. Nah, kita punya model seperti itu. Gerakan jamaah dimulai dari korp mubaligh. Nah, kemudian manajemen masjid dan musola. Ini dimulai dari mana? Nah, kita membuat masjid-masjid percontohan nasional. Nah, saya sering ceritakan kalau masjid percontohan nasional untuk tingkat cabang itu Masjid Al-Jihad di Banjarmasin 04, cabang Banjarmasin 04. Masjid Muhammadiyah paling makmur se-Indonesia. Dari jumlah jamaahnya, dari segi uangnya, dari segi bangunan masjidnya itu masjid paling makmur. Kalau di Jogja ada Jogokarian yang awalnya dan aslinya milik pimpinan ranting Muhammadiyah Jogokarian itu. Kan fenomenal itu di Kalimantan ada itu Masjid Al-Jihad yang sekali Jumatan itu infaknya hampir 40 juta sekali Jumatan. Infak mingguannya tiap hari. Jadi jamaah Muhammadiyah di Masjid Al-Jihad itu mempraktekkan wa aqimis shalah wa atuz zakah itu yen kowe salat do gowo duit nang masjid. Nah itu Jawanya gitu. Jadi kalau ke masjid itu mereka nyiapkan uang. Nah itu dikumpulkan satu pekan 40 juta. Setiap minggu 40 juta. Bisa Anda bayangkan, kita bayangkan sebuah cabang hanya dari infak masjid itu pendapatan Harokah Muhammadiyah itu 400 juta. Itu berbeda lagi dengan kalau butuh infak di luar itu ada lagi nanti rekeningnya khusus. Itu sekedar contoh bahwa ternyata kalau Masjid Muhammadiyah di manajemen dengan baik itu luar biasa. Tadi teman-teman Serwong itu yang punya masjid nggak terlalu besar, tapi karena di pinggir jalan dikelola dengan baik ada rest area, itu infaknya bisa 1 bulannya bisa di atas 30 juta.
Hanya infak itu. Jadi sebenarnya nggak usah buat rumah sakit, nggak masjid yang bagus, orang mikir corona dan sebagainya itu ya. Nah maka saya mendorong saya pribadi maupun bagi cabang ranting yang punya tanah-tanah di pinggir jalan, buat rest area. Contohnya Jogja Wonosari ini, Muhammadiyah mana punya rest area? Nggak ada. Ya, Piungan itu buat punya tanah itu luar biasa itu. Kenapa? Berapa ribu tiap tahun kendaraan ke Wonosari rekreasi, tapi nggak ada masjid di pinggir jalan Muhammadiyah yang punya rest area beneran. Masjid At-Taqwa kita bagus, tapi nggak punya tempat parkir. Nah, dan seterusnya lah itu. Ternyata ini dilupakan oleh Muhammadiyah, titik-titik strategis dakwah masa baru. Karena dunia milenial, dunia sekarang itu selfie, dunia wanita ya. Dengan gerakan jari dunia dikuasai. Kan wanita itu cukup dengan gerakan jari, suami kelepek-kelepek gitu ya. Gitu. Itu dan dunia milenial kan dunia digital yang hanya dengan jari-jari itu dunia dikuasai. Orang selfie. Jadi laki-laki segagah apapun jadi perempuan. Suka dandan dan selfie. Lah Muhammadiyah harus masuk dalam amal usaha itu. Ya, itu ke depan begitu. Jadi ini penting membuat masjid-masjid, musola-musola yang kemudian tidak hanya berbasis jamaah lokal, tetapi orang wisata. Orang itu sekarang piknik. Ya, yang duitnya banyak itu, yang paling banyak diupload di media sosial itu bukan ketika yang jalan-jalan itu. Itu. Jadi masjid yang bagus akan jadi tempat selfie. Jadi sekarang itu kalau ada orang sofa selfie jangan di ngomongin bid'ah itu, boleh jadi malah wajib. Kaidah fikihnya bisa berubah itu pemikirnya ya. Itu. Jadi karena apa? Daripada media sosial dibanjiri oleh gambar-gambar buruk, peristiwa buruk, dibanjari dengan orang berdoa, dengan orang foto dan sebagainya. Tapi janganlah bapaknya sakaratul maut difoto juga, kan banyak itu nggak pantas lah ya, itu seperti itu. Itu mengembangkan gitu ya. Kemudian mobilisasi SDM dalam tanda kutip AMM dan dana untuk penguatan cabang dan ranting. Gimana cara mulai? Di Rakornas Bengkulu ini kita sepakati AMM di cabang ranting minimal Muktamar Makassar nanti 50% harus ada. Masih banyak loh ini cabang ranting yang belum punya AMM. Itu masih banyak. Gitu. Terus juga lazismu 50% cabang dan ranting, cabang dulu ini harus punya lazismu. Masih banyak cabang yang belum punya lazismu. Target dan maka kita kampanye kemana-mana. Alhamdulillah kalau di IE ini hampir semua cabang sudah punya lazismu. Ini menjadi penting karena LPCR meyakini kalau lazismunya hidup, Muhammadiyahnya hidup. Lazismunya mati, Muhammadiyah susah untuk berkembang. Itu menjadi target-target yang setiap tahun pimpinan daerah LPCR, pimpinan wilayah se-Indonesia lapor kepada LPCR PP. Dan dalam pemetaan kita punya namanya SICARA, panjenengan tahu nggih? Sistem Informasi Cabang dan Ranting. Itu tiap hari kan update. Tambah berapa yang input tiap hari kita tahu. Apalagi nanti kalau aplikasi baru kita itu Salamu sudah kita launching nanti sebelum muktamar, nah itu lebih hidup lagi karena hampir setiap hari perkembangan film-film tentang cabang ranting update terbaru, tidak hanya angka tapi kegiatan. Itu akan masuk dalam aplikasi kita itu aplikasi Salamu. Sekalian saya kenalkan LPCR PP lagi nyiapin aplikasi Salamu yang nanti hampir seluruh kehidupan ranting, ekonomi, dakwah apapun akan muncul di situ termasuk ketarjihan, tanya jawab agama. Baik yang kemudian langsung chatting, tapi juga yang lewat mesin tarjih yang oleh anak-anak AMM Piungan itu ada Mas siapa namanya? Tadi Mas Burhan ya sudah membuat mesin tarjih untuk begitu kita tanya jawab agama Islam itu yang muncul adalah fatwa tarjih. Itu akan kita gandeng di Salamu agar seluruh warga Muhammadiyah nasional itu kalau tanya tentang agama muncul jawaban majelis tarjih. Ya, karena kadang-kadang kita lebih percaya pendapat satu orang X karena webnya sangat luar biasa daripada pendapat tim yang terdiri profesor doktor yang sangat menguasai ilmu dari berbagai aspek. Nah, kadang-kadang warga Muhammadiyah minder. Karena tidak didukung oleh media sosial dan media informasi yang cukup kuat bahwa pendapat-pendapat kita itu juga sangat kuat ya, untuk dipertanggungjawabkan karena sudah pendapat bersama, fatwa bersama bukan pendapat orang. Jadi saya mengimbau lewat media ini agar anak-anak muda banggalah terhadap keputusan-keputusan tarjih karena itu sudah melalui proses yang dahsyat sekali.
Seperti itu. Itu saya kira yang dikerjakan LPCR. Banyak juga ya ternyata program-program dari LPCR. Nah ini kan tadi saya agak tertarik dengan pengembangan cabang dan ranting unggulan. Itu tadi ternyata pas tak dengar ternyata banyak sekali. Itu kalau boleh tahu kan tadi kategori cabang unggulan itu seperti apa dan itu kiat-kiat cabang dan ranting menjadi unggulan itu seperti apa sih biar bisa dicontoh sama cabang ranting lain? Ada 6 kriteria cabang ranting yang bisa diaju oleh teman-teman para pimpinan cabang ranting. Ada 6 kriteria. Jadi kalau LPCR ini mengembangkan sesuatu bukan hanya wacana, tetapi sudah kita pagari bingkai dengan 6 kriteria atau 6 aspek cabang ranting itu arahnya kemana. Dan itu sudah 3 kali secara nasional kita lombakan. Cabang ranting Expo pertama di Babat, Lamongan, terpilih cabang Babat PCM terbaik nasional, Gunung Pring ranting nasional terbaik, kemudian Gunung Pring yang hanya tingkat ranting itu jadi tuan rumah nasional. Ranting tuan rumah nasional mengelola uang 750 juta ini. Tuan rumahnya ini cabang ranting Expo itu tidak boleh universitas jadi tuan rumah, nggak boleh rumah sakit daerah jadi rumah, nggak boleh. Tuan rumahnya harus cabang atau ranting. Babat itu tuan rumah, mengelola duit 600-an juta untuk kepanitiaan itu. Itu yang Gunung Pring juga demikian, mengelola uang 600-700 juta. Itu mereka sendiri cari duit. Itu membuktikan kalau ranting itu memang hidup lah. Cabang ranting Expo kok yang adakan universitas, PWM, PDM ya itu namanya bukan cabang ranting Expo. Memang LPCR sengaja ingin menampilkan ternyata kalau ranting dikelola serius uangnya miliaran dari aspek uang. Amal usahanya berjibun dari aspek amal usaha. Bagaimana ranting itu punya amal usaha TK sekian, SD sekian, SMP sekian, SMA sekian, unggulan. Mobilnya 21 mobil. Gue bayangkan itu. Ranting punya 21 mobil itu. Misalnya gitu ya. Jadi itu kedua di Gunung Pring tuan rumah juaranya nasional adalah ranting Wage. Wage itu sepanjang, juara 1 PCM-nya juga sepanjang. Jadi PCM sepanjang Jawa Timur itu mengelola uang 300-an miliar. Sebuah cabang. Ya. Nah, rumah sakitnya aja ngelola uang 200-an miliar. Sekolah-sekolahnya lantai 10, lantai 8 gitu ya. Itu kalau bicara sekolahnya amal TK-nya aja TK teladan. Itu cabang itu. Jadi cabang yang dikelola dengan baik melebihi kecamatan. Serius. Jadi jangan malu kita jadi aktivis cabang ranting kalau benar ngelolanya itu ternyata luar biasa. Warga yang bukan Muhammadiyah merasakan manfaatnya. Nah, itu teman-teman di sepanjang itu sekolahnya bukan di daerah basis Muhammadiyah. Teman-teman kita yang berbeda dengan saudara-saudara NU dan sebagainya hidup bersama kita berdamai dan menjaga sekolah kita. Karena parkir anak sekolah yang jumlahnya 3 ribuan itu kan di kampung-kampung di rumah-rumah itu. Sekedar contoh ya. Jadi cabang ranting itu kalau dikelola melebihi kecamatan, melebihi perusahaan. Nah itu sekedar contoh. Dan itu real ada. Dan saya bisa tunjukkan mananya itu. Nah itu cabang ranting Expo dan cabang ranting unggulan kedua di Gunung Pring melahirkan PCM sepanjang dan ranting Wage. Nah, ranting Wage itu unik juga. Ranting rasa cabang. Karena semua majelis ada di situ. Amal usaha punya semua. Nah itu. Yang ketiga kemarin kita ngadakan cabang ranting Expo di Limbung Gua Sulawesi Selatan. Cabang ranting award ketiga itu di PCM Limbung. Ini unik juga tuh, satu kecamatan ada 5 PCM. Nah, Limbung itu hanya salah satu dan ketuanya usianya 32 tahun S1 S2 Gajah Mada. Nah, luar biasa kan, anak muda itu ketuanya. Jadi ya milenial. Begitu kita ke sana itu kaget, wah acaranya ya anak milenial gitu. Tapi hidup. Nah, itu luar biasa. Nah, kemarin kemudian yang jadi juara itu rantingnya adalah ranting Kayu Putih Jakarta. Juara 1 rantingnya itu Jakarta. Kaget toh? Itu ranting yang dahsyat sekali dan ranting yang mampu hidup, bertahan dan berkembang di megapolitan yang namanya Jakarta. Nah, ini yang luar biasa. Itu yang pertama dari itu yang sudah kita praktekkan 3 wacana. Kemudian 6 kriterianya. Yang pertama untuk menuju cabang ranting unggul itu
Pertama adalah kriteria pembinaan jamaah, aspek jamaah. Terdiri dari 3, indikatornya 4, pembinaan jamaah, indikatornya makmurnya masjid. Kemudian memiliki pengajian yang dikelola dengan profesional rutin. Kemudian Khor Mubalik Muhammadiyah. Yang keempat ini bonus gerakan jamaah, dakwah jamaah. Kalau ada cabang nanti punya GJ-DJ, nilainya langsung naik. Nah, ini yang pertama pembinaan jamaah. Kemakmuran masjid ada lagi sub indikatornya. Jadi betul-betul di LPC itu detail. Indikatornya apa? Kemakmuran masjid itu makmurnya jamaah, makmurnya kegiatan, makmurnya uang atau dana. Nah, sederhana banget toh. Tapi angel lagi. Makmurnya jamaahnya hidup, sholat 5 waktunya hidup. Kayak yang di Masjid Al Jihad itu, bagaimana sholat subuh jamaahnya 800 orang. Itu. Kalau hari akad lebih dari 1.000 orang. Mengharukan betul. Gitu. Dan itu yang sholat bahkan orang 20 kilo dari masjid. Kenapa? Karena dia punya radio yang dipancarkan setiap saat. Imamnya siapa, yang mau ceramah siapa, datang ke masjid itu. Nah, nanti ada syarat ke-6 kan media. Gitu. Itu sekedar contoh. Ya, makmurnya kegiatan. Tiap hari di masjid itu ada kegiatan pengajian. Khor Mubalik sudah kita bicarakan. Yang kedua adalah kepemimpinan organisasi dan manajemen. Jadi sebuah cabang yang unggul, basis utamanya kan jamaah. Kantornya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jamaahnya dikelola. Tapi kalau bisa naik ke yang kedua, jadi organisasi di manajemen dengan baik, leadershipnya bagus, SDM-nya bagus, SDM-nya sejahtera, amal usahanya jalan. Itu leadership, SDM-nya itu harus diperhatikan. Terlaksananya kepemimpinan kolektif kolegial, administratif, keuangan SDM-nya juga jalan. Ini contoh yang paling bagus dalam hal ini adalah Sepanjang dan Cilengsi Bogor. Itu sistem SDM-nya sudah terpusat, sentralisasi keuangan, SDM, kesejahteraan, pengadaan barang dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu. Gak usah dibayangkan ya. Jadi cabang ini dikelola sangat modern. Bahkan lebih modern dibanding pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah. Ya, ini yang saya pengen saya ceritakan ini agar daerah, wilayah, bahkan pusat pun terilhami. Organisasi, kelihatan hasil pleno kan milih formatur, ada formatur, memilih pengurus toh. Pengurus 13 bisa 11 bisa 9. Nah, di bawah pengurus inti ini yang 13, 11 atau 9 ini, itu ada tim manajemen. Ada tim manajemen. Ini pegawai Muhammadiyah yang digaji bulanan, nanti dapat pensiun, tunjangan kesehatan. Tugasnya apa? Memanage organisasi. Ini yang 13 rapat, ya kan? Terus rapatnya itu yang akan mengkomunikasikan ke majelis dan sebagainya siapa, yang mengelola itu siapa semuanya. Sentralisasi keuangan kan PCM ada bendahara, bendahara mau ngitung duit langsung, nggak mungkin. Ada manajer keuangan dan akuntansi yang setiap saat 24 jam ketua PCM bendahara tanya duitnya berapa hari ini, langsung dijawab oleh beliau. Itu. Jadi ada manajer keuangan, ada manajer SDM. Nah, Cilengsi itu cabang yang dikelola 7.000 siswa. Gurunya 700-an. Bagaimana itu? Kalau nggak dimanage oleh manajer. Aku dipikirkan oleh sekretaris PCM. Stres. Jadi ini udah ada manajemennya, didukung sistem. Mereka udah punya 7 sistem terpadu. Keuangan, pandang, semua dari hari ini beli apa. 1 ember saja ketahuan itu sama ketua PCM. Hari ini ada murid bolos 1 saja ketahuan sama ketua PCM. Di dalam aplikasinya itu. Canggih loh. Itu pimpinan pusat, wilayah, daerah, nggak ada yang punya begitu. Ini kan luar biasa. Jadi kalau PDM itu nanti didukung tim manajemen, bukan hanya kepala kantor, bukan sekretaris eksekutif, bukan. Betul-betul tim manajemen. Sekretaris eksekutif, kepala kantor hanya bagian dari manajemen. Nah, kalau ini dikelola Muhammadiyah luar biasa. Ketiga, pemberdayaan ekonomi dan sosial keumatan. Kalau jamaahnya terkelola, manajemen tercapai, dikelola baik, mesti kemudian bisa berdaya, memberdayakan organisasi, memberdayakan warga, bahkan non warga masyarakat. Ini pemberdayaan ekonomi. Kalau saya contoh banyak ini. Ini contohnya paling banyak se-Indonesia ini. Pemberdayaan ekonomi, sosial dan keumatan, sudah ada lomba film khusus yang masing-masing punya keunggulan di bidang masing-masing ini. Kemudian unggulan yang kreatif, inovatif, dan solutif. Jadi kalau hanya
sekolah, saya punya sekolah. Sekolahnya seperti apa sih? Oh biasa-biasa saja, yaitu tidak masuk kriteria cabang unggul. Ya, seperti itu. Jadi AUM unggulan yang kreatif, inovatif. Nah, rumah sakitnya juga bagus, punya sekolah itu ya nggak sekedar biasa-biasa saja. Ya, ini yang sekedar contoh bagaimana kreatif. Contoh konkret PCM Babat itu kenapa terpilih? Di samping dia punya segala amal usaha. PCM ini menjadi PCM satu-satunya di Indonesia yang punya amal usaha perumahan. Seluas 6 hektar, 350 sekian unit. Ketika kita mengadakan cabang ranting ekspor dan cabang ranting itu, pusat kegiatannya di komplek perumahan itu. Ya, ini kan, nah kalau hanya sekolah Pancasila biasa ke zamannya Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah gitu. Ini menerobos, maka inovatif, kreatif dan solutif. Maka guru-guru ngaji, marbot masjid, guru TK, guru amal usaha yang nggak punya rumah bisa punya rumah karena dibantu PCM lewat lazismunya, lewat BMT-nya. Kalau mau pakai skema bank mana bisa kredit bank di situ. Tapi dengan lazis dan BMT bahkan di PCM Babat itu punya dana kesejahteraan warga Muhammadiyah. Jadi bukan lazis, bukan BMT, dana segar dalam tanda kutip yang dikumpulkan oleh PCM sewaktu-waktu ada warga yang membutuhkan menjadi kewenangan bendahara dan ketuanya untuk mengeluarkan. Bukan BMT, bukan lazismu. Nah, kalau jenengan tiba-tiba sakit butuh dana malam itu juga BMT, prosesnya besok setelah mati. Nah, gitu kan. Lazismu ada pembagian 8 asnaf dan sebagainya, infaknya itu disiapkan untuk itu. Kalau jenengan nikah nggak punya ragat, padahal yang perempuannya nuntut untuk segera dinikahi gimana? Itu cabang keluarin itu. Itu PCM Babat bisa begitu, dahsyat. Jadi umat merasa diperhatikan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ukuran keberhasilan kalau umat merasa diperhatikan. Gitu. Jadi ini yang AUM unggulan ya. Aneh-aneh toh. Nah, yang aneh itu yang bagus, tapi dalam pengertian positif. Ya, terus yang kelima adalah kaderisasi dan partisipasi AMM. Cabang ranting unggul itu selain pembinaan jamaah, kepemimpinan dan manajemennya bagus, pemberdayaan ekonomi dan sosial, AUM unggulan. Yang kelima adalah kaderisasi dan partisipasi AMM. Ukurannya apa? AMM-nya aktif, pemuda NA, bisa IPM-nya hidup nggak di situ. Semakin hidup semakin tinggi nilainya. Unggulnya itu semakin tinggi. Kemudian ada rekrutmen anggota. Saya kalau pertemuan dengan cabang ranting, saya akan hampir tiap pekan, tiap minggu saya keliling Indonesia. Ya, setelah ada pandemi COVID nggak berani. Itu saya tanya, hari ini ada warga baru Muhammadiyah berapa? Hampir seluruh cabang ranting nggak bisa jawab itu. Termasuk Piungan nih, Muhammadiyah Piungan itu. Ada nggak warga baru Muhammadiyah Piungan? Jadi kita itu organisasi kader, tapi lupa kita merekrut orang. Terus warga baru kita berapa? Nah, sebuah cabang ranting kalau bisa bilang, Pak Jamal ada penambahan anggota baru sekian. Ini. Itu nilainya tinggi, berarti hidup itu. Itu rekrutmen anggota. Kemudian terlaksananya pekaderan. Baitul Arqam macam-macam itu. Terus 40% kepengurusan di bawah 40 tahun. Nah, gitu. Itu nilainya semakin tinggi di cabang ranting unggulan. Nah, saya kira ini bukan mimpi, buktinya sudah banyak yang maju. Dan hampir semua cabang ranting unggulan itu seperti ini. Ada anak muda di bawah 40 tahun di kepengurusannya. Yang terakhir ini yang penting, yang sudah lama dilupakan Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah sekarang PP Muhammadiyah wilayah sudah mulai giat di sini. Yaitu ini 10 tahun lalu ini rumusannya. Ini saya rumuskan 10 tahun yang lalu. Daya pengaruh dan penguasaan media informasi. Maka LPCR periode yang kedua ini pertama kali ada kegiatan bukan seminar cabang ranting unggulan apa. Kopi Darat Pengelola dan Penggiat Radio Nasional. Hubungannya apa itu? Karena LPCRPP kan memetakan masalah. Salah satu problem yang dihadapi oleh cabang ranting warganya itu jarang dapat pasokan dakwah dari Muhammadiyah. Radio nggak ada, TV nggak ada. Akhirnya ditonton TV-nya siapa? Radionya siapa? Medsosnya siapa? Ya, ini ini harus kita perhatikan. Jadi bagi cabang ranting, ini selaku wakil ketua LPCRPP, ya, bagi
cabang ranting se-Indonesia yang punya dana kemampuan untuk membuat radio atau TV, buatlah. Karena siapa yang menguasai media, radio, TV, dan media sosial yang menguasai dunia. Itu yang akan mempengaruhi orang. Bagaimana Atta Halilintar, Baim Wong, Ria Ricis, berapa itu? 20 juta. Muhammadiyah berapa juta? Dalam itu maksudnya. Like-nya berapa, subscribe-nya berapa. Ini harus jadi perhatian. LPCR serius itu. Maka lomba film-film di LPCR kan salah satu ukurannya kan juara favoritnya siapa yang paling banyak disukai oleh penontonnya. Ini membangun kesadaran. Ini serius sekali. Saya pribadi menginisiasi lahirnya TVmu. Ya, saya dulu sekretaris pendiri TVmu Jakarta itu saya, ketuanya Pak Din. Ya, karena mimpi saya begitu. Saya dulu seorang perwira menengah polisi, saya mengundurkan diri pensiun dini, bukan lari ya, bukan desersi itu. Karena saya pengen kalau saya nanti sudah tua baru bermuhammadiyah, pikiranku sudah tua. Mau aku muda, aku mengundurkan diri sebagai seorang perwira menengah. Pikiran-pikiran saya, mudah-mudahan bermanfaat di Muhammadiyah. Saya rintis TV di rumah sakit. Pak Din kemudian pengen dibuatkan TVmu, tak buatin sama tim saya. Lahirlah TVmu itu. Ternyata itu juga tidak terlalu memicu karena orang belum tertarik. Maka kita adakan Kopi Darat Radio Nasional itu. Biar bocah barannya kesadarannya itu tumbuh. Gayo radio. Nah, sekarang nggak usah radio FM, radio lewat channel streaming aja kan bisa, lewat aplikasi bisa. Ini bagi teman-teman buat radio, buat TV. Channel-channel apalagi tadi Nun Channel atau Al Ummah TV. Itu sebuah ranting. Nah, sekali saya contohkan ya. Sebuah ranting di Banjarmasin yang jauh dari Jakarta, dari Jogja. Tapi serius menggarap dakwah lewat channel mereka. TV Al Ummah milik ranting, Nun TV milik ranting, Al Jihad milik cabang TV dan radio Al Jihad itu ternyata dampak dakwahnya di Banjarmasin luar biasa. Rata-rata muslim Banjarmasin nyetel radionya itu ya Al Jihad Radio, bahkan sekarang udah buka cabang di Alabio itu sekitar 4 jam, 5 jam dari Banjarmasin. Itu luar biasa dampak ini. Jadi ini 6 kriteria daya pengaruh penguasa media informasi. Ya saya salut sama teman-teman AMM yang punya kegiatan seperti ini karena ini sebagian dari menguasai media dan memiliki daya pengaruh. Selamatlah untuk AMM Piungan ini. Luar biasa nggih. Oh ya, berarti tadi saya dengar bahwa memang banyak sekali ya cabang dan ranting yang memiliki pengaruh dan juga ada termasuk 6 kategori itu. Nah, ini untuk LPCR kan mesti yang namanya program mesti ada namanya hambatan ya, ada hambatan-hambatan, kendala dan sebagainya. Nah, ini LPCR apa saja sih hambatan dan kendala dalam melaksanakan program-program yang selama ini ditemui? Gitu? Saya tadi lupa kiat-kiat untuk jadi kan tadi kriteria. Sekarang sebelum jawab hambatan saya jawab kiat-kiatnya tadi. Kiat-kiatnya sederhana. Ini bukan wacana karena ini kita temukan dari si cara. Cabang ranting yang maju ternyata kita temukan. Kalau 6 itu tadi aspek keunggulannya, ini bukti di lapangan kenapa cabang ranting bisa maju. Sederhana. 1, mampu mengelola dan memiliki masjid dan pengajian yang makmur. Jadi hampir semua cabang dan ranting yang hebat itu mesti punya masjid dan pengajian yang dikelola dengan benar. Gitu, semuanya. Ya. Kemudian yang kedua memiliki kegiatan amulsa ekonomi yang mandiri. Jadi rata-rata cabang ranting unggulan itu punya kegiatan ekonomi. Jadi tidak hanya pengajian, tidak hanya sekolah, dia punya kegiatan ekonomi. Ya, semacam ranting gading yang terbaik nasional nomor 3 itu punya pelopor warungmu di Klaten. Sekarang di Klaten sudah ada 12 warungmu. Ya, dipelopori dari ranting gading. Jadi percontohan nasional. Jadi kalau ranting tingkat nasional membuat warungmu atau swalayanmu atau toko kita Muhammadiyah itu contoh di ranting gading Klaten. Kalau cabang contohnya di Limpung, Batang, Pekalongan, mereka sudah ngelola lebih 15 minimarket. Nah, luar biasa lah, berbasis warga Muhammadiyah. Kenapa ini menarik? Karena ke depan namanya jaringan retail, minimarket dan sebagainya itu yang akan berjaya yang punya basis komunitas. Nah, itu. Karena kalau tidak basis komunitas yang digital, online. Kalau nggak online basisnya komunitas. Maka Muhammadiyah punya peluang untuk itu.
Itu ekonomi. Yang 3, tingginya partisipasi AMM dalam menggerakkan persaingan. Kalau pengen rantingnya maju, perhatikan anak muda, libatkan anak muda. Yang 4, mampu melaksanakan rapat secara rutin dan sering. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan berharap akan jadi ranting nasional terbaik kalau rapatnya sebulan sekali. Ya, Gunung Pring itu rapat bisa sepekan seminggu 7 kali. Maka ranting terbaik nasional itu. Ada Dino dipikirkan Muhammadiyah. Ya, tiap hari dipikirkan. Jadi ini kan kiat sederhana toh. Kalau pengen ranting cabangnya maju, sering rapat. Itu saja. Minimal sepekan sekali. Semakin sering lebih bagus. Karena perubahan sangat cepat. Seperti pertambahan yang terpapar positif corona kan cepat sekali. Nah, gitu ya. Itu luar biasa. Ini contoh konkret. Ini rapatnya tuh yang sering. Ini semua cabang ranting yang maju pasti rapatnya sering. Jangan berharap maju kalau rapatnya sebulan sekali. Kemudian yang 5, memperhatikan dan memanfaatkan media dakwah, media informasi. Nah ini meskipun kecil hanya 1% tapi serius, ya mesti dakwahnya luar biasa. Itu. Nah kemudian hambatan-hambatannya apa? Nah, hambatan yang pertama mindset, cara berpikir. Karena banyak apa mungkin. Nah banyak pengurus yang bilang apa mungkin. Itu adanya sekolah ranting membuat orang yang berpikir apa mungkin jadi mungkin. Ini cara berpikir yang menghambat pertama kali itu. Nih kalau cara berpikirnya kemudian bisa kita bisa. Ternyata ranting bisa lebih bagus dibanding perusahaan, cabang lebih bagus dibanding kecamatan. Bisa. Gitu. Dan contohnya banyak konkret, bisa didatangi, bisa dilihat, bisa diduplikasi, bisa di ATM. Ya, amati, tiru, modifikasi. Bisa semuanya ada. Dan LPCR punya ratusan film kisah nyata cabang ranting. Bisa dilihat di YouTube semuanya. Ya, seperti itu. Kemudian hambatan yang kedua adalah ini komunikasi. Nah, komunikasi itu tadi berkaitan dengan rapat itu. Ya, komunikasi itu formalnya rapat, yang kedua kurangnya silaturahim. Nah, cabang ranting yang maju di samping rapatnya sering silaturahimnya menjadi kuat antar pengurus. Jadi sesama pengurus itu lekat, kohesif. Nah, itu. Jadi ada rasa nggak enak kalau nggak datang rapat. Nanti kalau aktivis Muhammadiyah sudah malu dan nggak enak kalau nggak datang rapat, malu kalau nggak enak kalau nggak nyapa, itu pasti akan hidup. Yang kecil-kecil mungkin karena salah seorang psikolog yang mengamatinya hal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah masalah terlalu menggantungkan pada kebiasaannya. Biasanya gitu kan tetap urip. Ya, biasanya gitu kan tetap hidup. Nah itu bukan cara menggerakkan organisasi, di cara mengelola organisasi, cara memanage organisasi. Perkembangan cepat direspon dengan ini. Dan rata-rata banyak cabang ranting ketika musyawarah ranting cabang itu nggak terlalu serius menyiapkan programnya. Biasanya copy paste, masuk gampang dirembuk gitu. Nah, jadi nggak berangkat dari kenyataan itu. Jadi terlalu dari biasanya. Ini sampai ada pertemuan lucu dulu ketika LPCR awal mengadakan pertemuan nasional di Jakarta itu di UMK itu. Mari kita hilangkan budaya petunjuk agar ranting cabang itu berinovasi, maju dan sebagainya. Tapi kita tunggu petunjuknya dari PP Muhammadiyah. Nah, tapi ini serius, terekam dalam dokumen kita. Gitu ya. Jadi kebiasaan seperti itu tuh masih banyak menyerang ya, virus ini masih memapar banyak para aktivis Muhammadiyah. Ya kalau ngaji wis rampung wis apik lah gitu loh. Padahal bermuhammadiyah tidak hanya itu. Terus yang lainnya adalah di samping ini kecermatan di dalam mengamati masalah yang dalam bahasa LPCR petanya nggak dikuasai. Peta cabang ranting itu kondisi umat nggak dikuasai, maka kelihatannya sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Saya kira itu yang menghambat dalam pengembangan cabang ranting, termasuk alasan kan nggak ada duit. Nah, seolah-olah harus ada duit dulu baru kegiatan itu. Maka ada contoh yang menarik, Mas Ananto itu sekretaris eksekutifnya PP Muhammadiyah Majelis Tabligh, gerakan sedekah sampah.
Ternyata beliau bisa bangun ranting dan masjid bukan dari uangnya dulu, tapi mengumpulkan sampah jadi duit, menyejahterakan warga. Di situ ada mantan preman, mantan ya begal dan sebagainya. Ternyata begitu didakwahi secara ekonomi, diberdayakan, ranting itu hidup, masjid hidup. Sekarang jadi percontohan masjid dengan lingkungan yang terbaik di tingkat DIY. Jadi bismillah, hambatan uang itu bisa selesai. Ya, terima kasih Pak Jamal. Jadi teman-teman cabang dan ranting yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita udah dengar dari Pak Jamal bahwa ada cabang dan ranting unggulan yang bisa kita tiru. Bisa kita tadi ATM ya, amati, tiru dan modifikasi sehingga berdampak ke cabang dan ranting kita. Dan juga tadi memang ada beberapa hambatan-hambatan juga yang disampaikan oleh Pak Jamal. Jadi itu nanti juga bisa menjadi solusi kita bersama cabang dan ranting seluruh Indonesia agar semakin maju. Nah, mungkin itu saja Pak Jamal. Terima kasih atas waktunya dan juga untuk seluruh cabang dan ranting Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk selalu berkembang dan selalu berfastabiqul khairat agar semakin maju. Dan juga mungkin ada pesan terakhir dulu sebelumnya. 2. Yang pertama, sebagai organisasi pusatnya Muhammadiyah memang pimpinan pusat. Tapi sebagai sebuah gerakan, pusatnya Muhammadiyah bukan pimpinan pusat. Pusatnya Muhammadiyah sebagai gerakan adalah cabang dan ranting. Kalau ranting mati, cabang mati, meskipun PDM, PWM, dan PP hidup, sesungguhnya Muhammadiyah sebagai gerakan sudah mati. Nah, ini penting ini. Banggalah jadi pengurus cabang dan ranting. Yang kedua, salam LPCR. Yaitu ranting itu penting, cabang harus berkembang, Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Ini salam nasional. Kalau kita pertemuan cabang ranting nasional, regional meeting LPCR itu punya salam LPCR. Ranting itu penting, cabang harus berkembang, Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Nah gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya wow sekali ya, ternyata LPCR itu bisa jadi penyemangat untuk ini. Dan juga untuk penonton Talks, sampai ketemu di podcast berikutnya dan juga jangan lupa like, share, and subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.